Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa qabalana fi wajibah wa sabat wa balikna Ramadan. Al-hadis. Enggak boleh hormati para sesepuh, bini sepuh, para ustaz, para ustazah, para haji-hajah yang menunjukkan dari 9 ini. Enggak boleh hormati terkhusus al-haus imam masjid Mbak Syukirin dan imam masjid Budiwa, masjid Budiwa. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin bahasanya campur, Pak. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sambil duduk aja. Sambil duduk. Kalau pakai bahasa Indonesia mudah-mudahan nyambung. Pakai bahasa Jawa mudah-mudahan nyambung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, berikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali, bersatu kembali, bersilaturahim kembali di masjid apa ini? Masjid Al-Huda, Masjid Asyuhada. Alhamdulillah. Jadi berpengalaman kali terus 2 kali ini Masjid Asyuhada dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Meskipun ada sedikit kendala pandemi, monggo kita sarang-sarang mohon pertolongan kepada Allah, mugi-mugi kita sedaya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga prokes, menggunakan prokes. Gitu. Mudah-mudahan kita beribadah dengan cara ikhtiar menjaga kesehatan, pahalanya untuk niat ibadah amin Allahumma amin. Biqaulina syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa kita mengucapkan alhamdulillah. Muka-muka malaikat itu sakit menolong awake dhewe, dongane awake dhewe. Kedua kalinya salam serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang insya Allah kita semua termasuk golongan umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan di akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan 1 kali sholawat yang kita ucapkan ini di majelis ini mudah-mudahan bisa menjadikan majelis kita pada siang hari ini menjadikan majelis yang bermanfaat di dewan dunia wal akhirah, wiwit dunia nantos di akhir. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis Isra Mi'raj ini disebut majelis Isra Mi'raj. Acaranya siang ini Bapak memperingati Isra wal Mi'raj. Aslinya peringatan Isra wal Mi'raj ini pertama kali sini. Sini. Lari.
Panitia pertama, panitia peringatan Isra Mi'raj. Enten jelas. Oh, disampaikan gitu. Ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Telah diperjalankan seorang hamba Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Cerita ini ketika jenengan urip di zaman cerita ini, di zaman peristiwa Isra Mi'raj, kira-kira jenengan yakin apa belum? Yakin. Saestu. Zamannya Abu Jahal, zamannya Uras. Ketika seumpama kita hidup di zaman itu, dereng enten HP, dereng enten informasi, dereng enten kendaraan, pesawat. Terus kemudian ada yang tahu-tahu cerita seperti itu, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat waktu itu, zaman itu, kalau kita hidup di zaman itu, kira-kira yakin atau belum? Misalnya, aku tanya, Basuki misalnya ketika cerita kalian jenengan, aku sepengomah melakukan perjalanannya Mekah. Jenengan percaya atau betul? Zaman saya dulu. Kalau kita hidup di zaman dulu, di zaman ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, jenengan meyakini atau betul? Sinten orang yang pertama kali, orang Islam pertama kali meyakini peristiwa itu siapa? Abu Bakar. Selain Abu Bakar, wis yakin apa dereng? Dereng kan? Kemudian cerita itu sampai kepada kaum Quraisy, penduduk Mekah. Seketika itu penduduk Mekah langsung percaya membunuh. Seketika itu, ketika Kanjeng Nabi menceritakan peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Seandainya kita hidup di zaman itu, ikut percaya meyakini nomor betul. Dia jelas di keraguan dan ini mungkin tak paling kesimpulan. Monggo, coba diangen-angen piye? Kalau ngajak panjenengan sedaya, saya mengajak semuanya untuk berangan-angan berada di ketika peristiwa itu, memposisikan diri kita ketika di peristiwa itu terjadi. Maka seketika itu kita belum mengenal, keimanan kita masih belum begitu kuat seperti sekarang ini. Sedangkan umat Islam ketika itu keimanannya diukur keimanannya sama Abu Bakar, kekuatannya seiman situ. Umat Islam. Padahal ketika itu, zaman itu Nabi masih hidup. Bayangkan. Monggo coba jangan angan-angan. Ketika kita memposisikan ketika peristiwa itu terjadi, kalau yakin pasti saya yakin ketika itu dengan di posisi zaman itu pasti ora percaya. Jangan betul. Sekarang inilah kita yang harus syukuri, Bu. Kita harus syukuri. Tidak pernah bertemu dengan Nabi, ya. Kemudian kita keimanannya jaraknya jauh dari Nabi. Terus pengetahuan agama kita, ilmu agama kita, maksudnya agama Islam, pengetahuan Islam kita jauh jaraknya dari Nabi. Yang kita syukuri apa? Ini syukur diparingi iman sing kuat, syukur diparingi kesehatan,
iman Islam, iman sedaya. Karena apa? Kalau kita memposisikan di zaman Nabi, hidup masih di zaman Nabi, belum tentu iman kita itu kata saat itu. Maka kata Nabi itu lebih cinta dan sayang kepada umatnya Nabi yang tidak pernah bertemu Nabi. Berarti kita niki wis termasuk umat sing dimulyakne Kanjeng Nabi. Jenengan merasa seperti itu apa tidak? Merasa dimuliakan oleh Nabi tidak? Merasa diistimewakan Nabi enggak? Merasa. Rasanya piye? Rasanya segala sesuatu ini enak. Segala sesuatu ini enak rasanya. Sejatinya umat Nabi itu kita khairul ummah, sebaik-baiknya umat, seapik-apiknya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim. Yang paling baik, yang paling diistimewakan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dari peristiwa Isra dan Mi'raj, ya kan? Kanjeng Nabi ini oleh-olehnya apa? Sholat 5 waktu. Aslinya perintah sholat itu begitu 50. Saat ini kita tanya kuat 50 waktu. Jadi kita terawih 11 nomor 23 11 abad apa enteng? Sing imami biasanya cepet apa lambat? Tergantung gua, makmumnya milih-milih imam itu mbak. Berarti anggere imam sing cepet ya gini. Terus boleh imam cepet itu enggak. Wis diistimewakan kali Kanjeng Nabi sik golek pe. Wis muga-muga tetep dicatet amal ibadah. Saking istimewane umat Kanjeng Nabi. Iki di bulan apa, Bu? Rajab, terus Saban, terus Ramadan. Wah, iki bahasa Jawa memang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Kita nyuwun di bulan Rajab ini, gitu. Nyuwun datang Allah nandur sae, nandur amal soleh, nandur ibadah. Maksudnya apa? Nandur ibadah, memperbanyak ibadah. Ibadah itu kata furu, dalam istilah furu ilmu fikih. Ibadah itu bercabang-cabang. Jangan meyakini itu. Ibadah itu banyak. Bisa melalui ibadah sedekah, memperbanyak sholat sunnah, ya, terus puasa, beramal soleh. Apalagi amal soleh apa? Ngelongne minum itu ya amal soleh. Mendene speaker yang mau amal soleh. Nekaknya speaker teng mriki dienggo ngaji amal soleh. Ini ibadah. Ya napa betul? Kalau biasanya lerang nganggo mikir dhewe utawa speaker dhewe bahan ilang. Wah, dibeli lek bahan ilang. Wis speaker ngakik-ngakik bahan ilang. Lek. Harta yang kita miliki supaya jadi nilai ibadah, maka digunakan untuk beribadah. Hal paling kecil, jenengan mriki mlampah napa numpak motor? Setiap langkah itu paham. Sing numpak motor setiap putaran ventiler, setiap glidingnya ban, terus setiap narik jenengan ban, dinilai ibadah apa betul?
hartanya jenengan motor ibu besok ditakoni maupun dia diparingi dititipi motor bumi ngopo gue makan judi gue makan sabu apa gue makan nang masjid kuapen mas wah kacau bingung malaikat saya nyatet sing saya dalam bungku sing HP malaikat pas bungku sing elek malaikat ya nyatet kabeh. Berarti pas ketika dihisab api elek akeh ndi karena imbang. Apa meneh diokahi salat. Jenengan lampang mriki mau ya sholawat apa ora? Lali mas, wis puasa keperingat surat panas, wis ora mikir sholawat. Monggo kita mulai saat ini kita wiwiti duwe keyakinan sing kuat. Nggih, sing kuat. Karena apa? Kita ini termasuk umat Kanjeng Nabi yang diistimewa. Perintah sholat 50. Gitu, oleh-olehnya Isra. Terus kemudian setelah mendapatkan perintah sholat 50, kembali Kanjeng Nabi wangsul di tengah jalan kepanggil kali sinten Nabi Musa. Nabi Musa loh, lek nyepelek nih umatnya Kanjeng Nabi. Dewi ini disepelek nih bu. Orang mungkin kuat ya Muhammad umatmu ini lakoni sholat 50 waktu. Lek tak delok kaya iya. Gitu? Berarti Nabi Musa benar apa melu? Betul. Padahal kayak dewi urung teko zamannya. Ketika itu Nabi langsung menghadap Allah, minta keringanan lagi. Allah berikan apa benar? Berikan. Berarti harus dimuliakan kalian Gusti Allah. Allah memberikan kemuliaan karena Nabi meminta atas umatnya. Lek ora umatnya Kanjeng Nabi ya. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim itu ibadahnya cuma dinilai 1 pahala ketika mereka melakukan ibadah. Tapi umat Nabi ketika melakukan kebaikan dinilai pahala. Ketika melakukan maksiat ditunggu tuh penak untuk istimewa nomor istimewa 50 diberi keistimewaan munggah medun sampai dapat cuma 5 waktu. Di 5 waktu bu pun lengkap nomor dereng kempot 5 waktu sakit orang kempot 5 waktu yujik orang kempot jadi kepingin. Tapi kan umatnya Kanjeng Nabi dawe Allah dawe Kanjeng Nabi ini umatku besok itu lek ibadah tobatnya sampai detik nafas terakhir tetap ditolong. Makanya ojo jadi alasan engkau mulai lah sholatnya jarine Mas Ajil jarine kok pokoknya si akhir hayat si detik terakhir si ditompo loh. Ya terus sama jenengan apa yang ngono. Tapi ketika dihisab zon, dia kan betul, ijek mampir nang neraka. Mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing ngucap kalimat la ilaha illallah bakal masuk surga. Nek kapan? Tetap masuk surga, tapi dihisab dulu. Memang dijamin. Nek jenengan nglakoni apik dihitung apik, dinilai pahala. Kalau jenengan melakukan keburukan maksiat, maka tetap dinilai maksiat. Itu tetap kita diperhitungkan. Gitu betul. Meskipun kita dijamin kalimat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga, tetap kita niki maknanya apa? Butuh amal soleh.
Allah memberikan tugas, memberikan perintahnya sholat 50 menjadi 5, kemudian 5 waktu lek iso aja sampai jangan 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat 5 waktu itu wis ditentukan waktunya. Sing sae sholat di awal waktu, sing sae, sing afdal. Maknane napa? Enggak harus. Lek jenengan sing duwe hajat, masih ada kepentingan, masih ada kesibukan, maka sholatnya sih ditompo napa mboten? Misalnya ini waktunya jam 3.45, jam 3:04 tak lakon. Jenengan nglakoni sholat zuhur sakniki cek oleh ora? Sakniki ini jam 3:04. Jenengan kita melakukan sholat zuhur sekarang ini masih boleh enggak? Diterima enggak? Sing dimaksud inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan itu, sholat itu sudah ditentukan waktunya. Kalau kita pulang dari ladang, saya boleh sama ladang jam 3, mulai kerja jam 3, mulai kantor jam 3, enak sing tangi turu jam 3. Kira-kira ada gak alasan untuk meninggalkan sholatnya? Ada gak? Alasan untuk meninggalkan sholat zuhur masih jam 3 seandainya? Gak Maka ketika kita bangun, ketika kita sudah pulang, maka cepat-cepat lakoni sholat. Masih ada waktu. Pergunakan waktu. Kurang berak piye umat Kanjeng Nabi. Sekol 50 dikurangi sedadi 5 sik ditetokne waktune. Zuhur sampai asar, asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh. Di antara 5 waktu di sing paling ombong. Kok bisa? Gitu. Bersubuhan sampai zuhur. Antara subuh ke zuhur, antara isya sampai subuh kendi. Subuh dan zuhur. Isya langsung subuh. Tak takut ngeten sing nate mboten salat isya. Eten ada lupa nggak salat isya. Habis maghrib rene apa jamaah nang masjid maghriban. Karena tadi isya sik suwe mulai keturun. Tangi-tangi jam 4. Jenengan salat isya kok mboten? Ayo. Jam 4 lho. Saderenge azan subuh masih boleh. Maka dulukan fardunya dulukan. Setelah itu disambung sholat hajat, sholat taubat sebelum masuk hajat. Yang ngapura kali Allah mewah. Kebablasan waktunya. Kira-kira masih diterima atau belum? Kita mikirlah umat Kanjeng Nabi, umatnya Nabi yang paling istimewa. Kira-kira ada nggak alasan kita meninggalkan sholat? Keturun wae sik ditunggu karo waktu. Lupa masih ditunggu oleh waktu. Sibuknya kita, kesibukan kita masih ditunggu waktu. Ada. Lek ibu-ibu taruhlah kalau maklumi karena ada jatah meninggalkan kewajiban. Lek bapak-bapak pripun? Enten jatah ninggalke. Istimewa meneh umat Kanjeng Nabi ibu-ibu. Enten jatah meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat. Enten jatahnya. Enggak boleh baca Quran, enggak boleh megang Quran, enak jatahnya, ya kan? Lek pengen ngoten bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nggak ada jatah meninggalkan kewajiban.
Ibu-ibu yang ngoten, ketika dia pada saat suci, dia melakukan banyak kegiatan amalia ibadah, maka ketika dia dapat jatah tidak boleh melakukan kewajiban atau menjalankan kewajiban sholat, maka seketika itu tidak mengurangi pahala ketika suci. Ketika suci maka manfaatkan waktu sucinya, baca Quran, rajin sholat sunnah, gitu. Nah, apa meneh ditambahi jamaah. Bulan Rajab informasi tak diberi. Setiap amal ibadah, setiap kebaikan dilipat gandakan pahala. Kira-kira seandainya pahala itu berbentuk wujud aqua 100 botol, misalnya jenengan rebutan apa gitu? Misalnya berbentuk minyak goreng, rebutan apa gitu? Tak jamin rebutan. Kalau pahala itu berbentuk, kira-kira pahala itu berbentuk apa gitu? Pahala itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri yang menjalan. Pahala jenengan bukan untuk saya. Jenengan mangkat ngaji mriki, pahalanya damel jenengan kiamat. Senes damel kula. Asline kula nggih golek pahala mlampah mriki. Nggih napa mboten? Jadi hitung-hitung mending nyervis HP mlaku ngene. Tapi luwih gede pahala, apalagi di bulan Ramadan. Maknanya apa Bu? Ketika kita diberi kesempatan iman, kesempatan takwa, kesempatan beribadah, kesempatan beramal soleh, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ketika kita masih diberikan waktu sholat, maka kita manfaatkan waktu itu untuk menjalankan ibadah sholat. Lek kita menyanyiakan ibadah sholat, berarti kita tidak 100% mengimani Isra wal Mi'raj. Tandanya lak ngoten. Isra wal Mi'raj itu peristiwa perintah sholat. Muka-muka manfaat. Amin Allahumma. Zaman Nabi peringatan Isra wal Mi'raj itu ya rombongannya Abu Jahal. Karena nopo, awalnya peringatan itu misinya untuk mempermalukan Nabi. Awal mulanya Isra wal Mi'raj itu misinya orang-orang kafir itu untuk mempermalukan Nabi. Ketika terjadi, ya, malah sebaliknya. Membuat orang lebih yakin. Ketika musuh-musuhnya Nabi Muhammad itu mempertanyakan peristiwa itu, maka Allah dengan senang hati memerintahkan Jibril untuk membantu Kanjeng Nabi. Ditakoni bentuknya Masjidil Aqsa ketika itu. Maka kata Nabi di dalam riwayat, Nabi ditunjukkan miniatur Masjidil Aqsa sehingga bisa sampai tahu menjelaskan detail-detailnya. Seandainya kuwi uang awam, uang sing imane lemah, kira-kira yakin apa mboten? Mboten ya? Dipikirin apa kayak ngarang cerita. Karena mboten. Ketika penjelasan Nabi perjalanan Isra Mi'raj itu disampaikan, kemudian lebih dikuatkan lagi ketika apa? Ada seorang saudagar yang kembali ke Mekah, yang dari Palestina, menceritakan apa yang telah diceritakan perjalanan itu. Kanjeng Nabi matur, melatih delok ketika saudagar itu melakukan perjalanan di gurun pasir, mereka kehilangan unta. Siapa yang menunjukkan unta itu? Kanjeng Nabi. Tapi tanpa sepengetahuan saudagar tadi. Begitu kembali di Mekah, Nabi memberitahukan, menceritakan peristiwa itu. Di gurun pasir ada saudagar yang kehilangan unta. Saya menuntunnya untuk menemukan untanya. Ketika kembali, seperti itulah yang dia ceritakan. Maka itu menjadi bukti kuat peristiwa itu terjadi.
terjadi. Maka peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj pertama kali dilakukan misinya untuk mempermalukan Nabi, tapi gagal toh. Sakniki kita sakniki pun imannya kuat, takwanya lebih kuatkan lagi. Dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, maka tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Jadi nama as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, langkung saya lebih afdal. Ketika azan, ketika kita santai di rumah, monggo cepat-cepat melakoni kewajiban. Sholat itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Sholat itu ora iso bohong liya. Sholatnya ibu-ibu untuk bapak-bapak, Nabi. Sholatnya bapak ini untuk bapaknya itu sendiri yang melakukan sholat. Dicatat amalnya, dinilai pahala oleh Allah, maka itu menjadikan apa? Penolong kita. Karena tercatat sebagai amal kita besok dihisab. Ketika di akhirat, sebelum masuk surga atau neraka, dihitung-hitung dhisik kalih Allah. Jenengan saiki merasa wis cukup napa mboten? Tak saged. Wis cukup dereng? Babakan sholat tok. Dereng liya-liya. Babakan sholat awake dhewe wis kemput apa belum? Karena besok sholat itu yang dipertanyakan pertama kali. Lek jenengan sholate apik, dijogo sing apik, insyaallah liyane melu apik. Nek lek sholate kurang, ya liyane yo melu kurang. Kira-kira jenengan rasanya seperti itu apa? Ketika kita kuat ibadah, delalah imannya jenengan kadang nempel, kadang lunga. Delalah pas nempel di antara jenengan kali muazin. Ketika iman kita kuat, maka berangkat ke masjid duluan muazin apa diri kita? Bingung loh masalah. Saking serempet dhisik awake. Kira-kira seperti itu loh dan perasaan jenengan. Dhisik sing ada, sing teko. Tapi ketika iman kita kuat, lebih kuat daripada muazin, tak rasa jenengan lebih dhisik dhewe. Nek kelingan. Iman yang menungsa itu kadang lunga, kadang nempel, kadang tebel, kadang tipis. Ketika tebel, ketika tipis, terus undi jenengan. Ojo ora iso bedake. Kadang-kadang malah goreng-goreng. Gara-gara goreng nasi dosa ora ngambon. Ketika iman kita nempel, ketika iman kita lagi pergi, ketika iman kita lagi tebal, ketika iman kita lagi tipis, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah tetap ingat sholat. Karena sholat itu mencegah keji dan inna sholata karena inna sholata. Sholat itu saat temene jogo perbuatan elek. Gitu benar. Nah, karena nopo ketika kita selalu menjaga sholat, maka sejatinya Allah menjanjikan orang yang bisa menjaga sholat itu imannya selalu tepat, imannya selalu kuat. Sejatinya nopo kalau kita sholat, ini berdina mungkin masjid terus, tapi tetap wae ngelek-ngelek panjang. Sing salah sih nih. Sholat dia apa ngomongin? Aku jangan yang itu bisa. Jangan ketika kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi sing ngelek-ngelek tanggane. Sing salah bukan sholat. Jangan disalahkan sholatnya. Sing disalah tanggane. Wah, geger. Kubu-kubuan.
Ketika kita rajin sholat, terus isik wae ngomong ke tangganya, isik masih bermaksiat, yang salah siapa? Menungsa. Ini kalau menjadikan diri kita apa? Ketika kita menjaga sholat ataupun menjaga ibadah kita, tapi tetap terlaksana hal-hal yang maksiat, itu tandanya kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa dan salah. Al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Aslinya jenengan itu kakean lu kula bersami akeh laline katimbang eling lek dele HP akeh lali apa ini lek HP ne keri eling akeh elinge apa akeh laline lek dele duit lali sholat, sholatnya lali, biasa. Berarti biasa lah, lali opola. Muga-muga Allah tesih ngampuni kita sedaya. Amin Allahumma amin. Gusti Allah niku luwih seneng karo wong sing kakean dosa ning gelem tobat. Wong sing seneng lalai ning sik gelem tobat. Daripada manusia sing wis merasa apa? Wis merasa wis merasa pinter, merasa soleh, merasa alim, merasa paling akeh amale. Gusti Allah malah ora seneng. Saestu lebih baik mantan preman daripada mantan dus. Bagus banget. Preman dulu baru bagus. Lebih baik nakal muda daripada nakal tua. Nah, cara. Ini enggak. Ya berapa nek ngomongan. Kacau. Lek kula milih nakal nom, nakal cilik. Nyata masalahnya. Lek kula luwih milih nakal kecil, nakal muda. Karena nyata. Mudah-mudahan itu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin kalaulah. Itulah sifatnya manusia guru. Jadi kita ini al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Untuk menjadikan kita apa? Mawas diri, introspeksi diri. Ketika kita menjalankan kewajiban, sudahkah kita taat? Ya, takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Itu dilakukan. Menjalankan takwa. Orang yang takwa adalah menjalankan semua perintah. Perintah Allah pun jangan lakukan itu. Berusaha, saya pun jangan semua larangan Allah jangan tinggalkan apa adanya. Lek sing perintah berusaha, lek sing larangan dereng. Kacau iki penake wae mate kacau. Muga-muga kula lan panjenengan sami walaupun golek penake tetep entuk pahala. Ketika sampun entuk pahala nglakoni amalia ibadah niku kita sing angel lho, njo. Dia dapat menjaganya. Ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita masih menuntut ilmu, maka ketika kita masih menuntut ilmu, itulah kita dianggap orang yang berilmu. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dawai Kanjeng Nabi. Nuntut ilmu itu mulai dari di bedong sampai di bedong.
gitu? Berbeda warnane Lek beda ngerti bedongnya bayi kalau bedongnya hanya beda warna bedongnya. Jadi nuntut ilmu itu nggak ada batas. Mulai kita dilahirkan, mulai bayi sampai kekelian lah. Ketika itu, meskipun kita sudah tua, tetap ingin menuntut ilmu, menjadikan orang yang soleh. Jangan sampai la yazalu mar'u aliman faqad jahil. Ketika kita sudah merasa berilmu, maka seketika itu kita menjadi orang yang jahil. Maknanya jahil apa? Bodoh. Kita harus menganggap berilmu, ampun nantos kita menganggap wong sing wis berilmu. Karena nopo? Kalau kita menganggap diri kita berilmu, seketika itu kita jadi orang yang jahil. Tapi ketika kita masih terus menuntut ilmu sampai di pundut, maka itu tandanya kita orang yang berilmu. Enak ngomongnya. Aslinya kita ini tidak menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita. Ketika Allah memberikan keistimewaan, kemurahan, kelebihan yang kita miliki, kita buatan kata manfaat maka itu menjadikan kerugian dalam diri kita. Rugi keimanan menjadikan tetap rugi. Ketika sholat diberi kesehatan, sempurna sehat kita, sholatnya sempurna apa betul? Ayo, kita diparingi kesehatan, sak bolehnya diparingi monggo manfaat. Ketika sholat kita bisa berdiri, ya kalau berdiri, sempurnanya berdiri. Sholat itu diawali takbir, ditutup dengan salam. Sempurnanya dalam rukun sholat tetap dengan berdiri dan sujud. Nah, kalau seandainya orang iso ngajar, boleh gak sholatnya dengan duduk? Jadi seandainya jenengan pengen sholat kalau lungguh, syaratnya orang iso. Gila betul Pak? Syaratnya sholat boleh sholat dengan duduk, dibolehkannya sholat dengan duduk. Syaratnya apa? Baca Mas, nggak bisa berdiri terus nggak bisa duduk. Berbaring. Dengan berbaring sholatnya masih diterima Allah nggak? Masih. Saking kemurahan Allah, saking mulianya umat Nabi. Syaratnya kalau mau melakukan sholat dengan berbaring, syaratnya nopo? Gak bisa berdiri, gak bisa duduk, maka sholatnya berbaring. Saya telu-telunya raiso. Kecepatan Pak. Ojo buru-buru disolati, mesare. Allah sekei kesempatan, Kanjeng Nabi sekei nopo? Sholat dengan isyarat, mengejutkan mata. Selama nafas masih malaikat harus ngenteni. Jadi harus ngenteni malaikat itu. Antara malaikat pencatat amal, kemudian malaikat pencabut. Terus ngenteni disi-disian. Kalau mau seperti itu, berarti tandanya umat Nabi ini keistimewaannya banyak. Ini bab sholat. Sholat itu intinya apa? Gak ada lagi kesempatan kita atau alasan kita untuk meninggalkan sholat. Semurah itulah Allah memberikan kesempatan kita. Segampang itu, semudah itu, seistimewa itu kita diberikan kesempatan. Karena apa? Sholat itu tiang agama. As-sholatu imadun tiang agama. Sholatnya jenengan apik, agamanya apik. Sholatnya jenengan bolong-bolong, ya ibaratnya cakap ya bolong-bolong. Rapuh, gampang disetelin, terus ambrol. Sama ketika kita rajin beribadah, kemudian menguatkan sholat kita, apapun ujiannya, apapun cobaannya, tetap
wasobri wasolah. Ketika kita diuji, apa sih dilakukan? Wasobri wasolah, sabar dan sholat. Ketika ditagih, Bayar, kuat. ketika tagih utang, sabar dan sholat. Wah, orang rampung masalah itu. Sing tagih utang yang ngarep itu sabar dan sholat itu sholat itu. Gak kenal aku sing nagih. Wah, saja kan sabar dan sholat gitu. Tidak seperti itu cara kita berpikir. Apa? Berusaha. Maka Allah masih memberikan kita kesempatan dan waktu. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Ketika kita diberi ujian, berarti tandanya Allah sayang sama kita. Jadi ketika ujian, diberi ujian oleh Allah, saya takut. Ketika diberi ujian, perasaannya berat apa ringan? Ketika diberi ujian, yo apa wae? Tenangnya. Ketika Allah memberikan kita ujian, yang kita rasakan apa? Berat apa ringan? Tapi kenapa Allah memberikan? Karena Allah memberikan kita ujian itu kita dianggap mampu. Jadi jangan pernah kita suuzon merasa berat ketika diberi ujian. Diberi ujian, disyukuri. Malah gurunya senang sampai. Kenapa kok senang? Tandanya Allah ingat sama kita. Tandanya Allah sayang sama kita. Terserah mau ujiannya apa? Ujian ditinggal tujuh. Misal, ini semisal ujian. Atau ujian motornya hilang, HP-nya hilang, duitnya hilang, bandanya hilang. Atau ujian sakit, atau ujian ditinggal orang yang kita sayangi. Berarti tandanya Allah ingin mengangkat derajat kita. Jadi setiap ujian itu tandanya Allah sayang sama kita, tandanya kita mau diangkat derajat. Jadi ketika kita ada masalah, jangan pernah seuzon kalau ana inda abdadzan. Saat temene Allah itu mengikuti prasangka hamba. Ketika diparingi ujian, prasangka sejenengan apa kepada Allah? Ketika kita dikasih ujian, prasangka kita apa kepada Allah? Kalau prasangka kita baik, maka akan Allah berikan kebaikan. Tapi kalau kita sudah prasangka jelek sama Allah, ini dikaitkan apa? Oh, bagaimana sholat tetap baik. Misal enggak? Padahal yang rajin yang bunyi makmum basukinya terus kan. Yang kami dengan yang beliau suki-suki. Ujian apa betul ini? Ketika kita diberi ditakdirkan miskin, maka kita harus terima. Maksudnya terima itu sabar. Dengan sabar supaya ewek dewi ringan. Besok lek bisa. Takon. Tanggung oleh tinggi. Dhisik ndi wong sugih karo wong melarat mlebu surga? Jenengan milih melarat atau milih sugih? Kalau ditakon dhisik ndi mlebu surga nek antarane wong melarat karo wong sugih ngomongnya jawabnya melarat. Ketika kon milih jadi berbeda ya kita jawaban ribut masuk ini ditakoni boleh mengenai jawaban ini ketika kita jarak antara orang miskin dengan orang kaya ketika masuk surga itu bingung tahu. Ketika kita memaksakan untuk melaksanakan amal soleh, ketika kita memaksakan diri untuk beribadah, maka sejatinya kita lagi melawan hawa nafsu. Ibadah itu nggak akan terlaksana kalau kita nggak memaksakan diri.
Kira-kira kantis ngoten. Sedekah, kalau nggak kita paksakan sedekah, kira-kira melakukan mau mboten? Eman-eman malah. Cek eman-eman. Sholat seperti itu. Kalau kita tidak memaksakan diri untuk melakukan ibadah sholat, terlaksana nggak sholatnya? Berbuat baik pun sama. Misalnya belalah enek wong tiba, kalau jenengan betul memaksakan diri menolong, maka bukan menjadikan perbuatan yang baik. Ditulung malah ketika kita melakukan kebaikan pada seseorang, jangan pernah kita mengharap balasan kebaikan itu dari orang itu. Kan ngoten lho Bu. Gitu Pak. Benar. Misalnya kalau nulungi Mas sinten Mbah Wati misalnya, kalau nulungi, kita jangan pernah berharap Mbah Wati membalas kebaikan yang kita berikan. Berharaplah kepada Allah. Urusannya Allah mau membalas kebaikan itu melalui siapa saja. Karena tangan maknanya kan. Karena Allah itu bisa membalas kebaikan dengan caranya sendiri, dengan caranya Allah. Kata caranya, gitu. Nulung apik, nandur apik, maka kita akan panen di bulan Rajab. Kita menanam memperbanyak amaliyah ibadah. Ketika bulan Sya'ban kita memelihara, ketika di bulan Ramadan kita manennya. Maknanya manen apa? Biasanya sholat rajin, ibadah rajin, tilawah rajin. Ketika di bulan Ramadan kita ringan melakukan amal ibadah. Sekarang kita paksa nih, biasakan sholat sunnah, biasakan ibadah sholat yang wajib dipenuhi, dikemputi lima-limanya, memperbanyak melakukan kebaikan, ibadah soleh, amal soleh diperbanyak lagi, sholawat yo. Saya ngapunten ibu rebana, aku raiso sholawatan, tapi aku seneng karo sholawat. Masalahnya suaraku enak kalau sholawat, daripada isin nanti ngomong orang bisa. Neng seneng ngomongnya sholawat. Ketika kita masih ada kesempatan, maka perbanyak. Sejatinya di bulan Rajab ini kita ini dipaksakan untuk melakukan ibadah. Aslinya seperti itu, ibadah itu dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan maka tidak akan terjadi. Maka tanamkan dalam diri, membiasakan diri, memaksakan diri untuk beribadah supaya apa? Berarti kan kita selalu ringan melakukan ibadah. Bulan Rajab wis kulino poso, alhamdulillah. Sing kulino nang masjid, kulino tilawah, kulino zikir, kulino sholawatan. Ketika Sya'ban sampai Ramadan kita sudah terbiasa, merasa ringan. Nek ujuk-ujuk langsung Ramadan, abot ngomong. Allah memuliakan bulan-bulan. Maksudnya bulan-bulan ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bulan-bulan lain juga dimuliakan, seperti Idul Fitri itu dia dimuliakan. Peristiwa nuzul Quran di bulan Ramadan. Peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab. Tandanya apa? Peristiwa-peristiwa itu dimuliakan oleh Allah, dicatatkan dalam Al-Quran, berarti memuliakan bulan Ramadan. Awake dhewe memperingati Isra wal Mi'raj, tandanya yang memuliakan. Jangan dihukumi syirik, ampun dihukumi bid'ah. Zaman Nabi nggak ada, nggak pernah melakukan. Berarti orang ngerti sejarah Isra Mi'raj. Aslinya Isra wal Mi'raj itu tujuannya gerak ngelek-ngelek Kanjeng Nabi, untuk mempermalukan Kanjeng Nabi. Tapi Allah Maha Kuasa, malah meyakinkan umat Nabi. Lek boten Allah sing jaga, nggak bakalan terjaga sampai sekarang. Dicatat yang Al-Quran juz 15 surat Isra. Wah diwasnya tandanya apa? Berarti nyata keimanan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Ketika
zaman Nabi, ketika kita hidup di zaman Nabi belum tentu percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena sejatinya Isra wal Mi'raj itu perintah sholat yang mana kita tidak bisa, nggak ada alasan lagi meninggalkan sholat. Ketika kita beribadah khususnya sholat, mongko harus dipaksa. Yang memaksakan jenengan dewi nopo kula awake dhewe. Nggih nopo mboten? Dawuh Kanjeng Nabi, keutamaan 5 waktu niku nggih enten dhewe-dhewe. Keutamaan sholat zuhur, keutamaan sholat asar, keutamaan sholat maghrib, keutamaan sholat isya, keutamaan sholat subuh itu juga ada sendiri-sendiri. Keutamaan sholat subuh nopo? Lebih baik dari dunia seisi. Dewe niku isih diwai kesempatan walaupun kita urip ning dunia. Kemudian keutamaan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya niku jimoten sami setiap waktu yang ditentukan waktu sholatnya memiliki kemuliaan sendiri-sendiri. Icik jenengan tinggal ke maka sebenarnya celah untuk kita meninggalkan sholat sebenarnya tidak ada. Berarti edewe kelalen berarti di sahur di kodok. Enak boleh sholat kodok. Enak. Sekarang kita sholat kodok. Napa maknane kodok? Tiba orang keposo kok dibayar bu. Sholat wajib itu ya kudu dikodok. Ketika misalnya jenengan keturun sampai awan atau keturun sampai bengi, kelewat waktu sholat, itu tetap wajib jenengan bayar. Walaupun niati kodokan lillahi, walaupun niat sholatnya kodokan. Kodokan itu membayar sholat yang terlewat. Gitu? Gitu betul. Tapi tetap wajib kita melaksanakan. Tandanya nopo itu dibayar kan? Kalau sholat kita sudah terlewat, lalai, lupa, tetap kita diwajibkan membayar karena ada niatnya sholat kodokan lillahi. Tandanya harus gak enak kesel. Intinya kita gak ada celah ataupun kita ini gak enak alasan untuk meninggalkan sholat. Segitunya detailnya kita diwajibkan menjalankan sholat. Sholat itu ibadah. Sholat itu tiap agama. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kapan tahu manfaatnya sholat? Saat ini di akhir ini banyak para peneliti kesehatan bahwa gerakan sholat itu menyehatkan. Ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, semuanya berbentuk kesehatan. Saya setuju. Nah, ketika jenengan sujud, bahwasanya beribad subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sempurnanya berapa? 3. Sempurnanya bacaan rukuk sujud. Dengan bidan, jawabnya bidan. Biasa 3, lebih kan boleh. Sempurnanya 7, tengah-tengahnya 5, paling sedikit. Wes, udah nih. Berarti sing selama ini paling pipi atau paling oke? Tapi tetap sah sholat, tetap diterima sholat. Lek terus ketika imam jadi imam, kalau nunggu makmum biasanya 5. Jadi ketika 3 makmum maka 5 di imam. Jadi tetap sempurna gitu. Kalau nunggu makmumnya kan orang. Lek misalnya imam ti orangnya tengah ini, ya terus 7 sempurna. Bacaan rakaat, bacaan subuh, sujud dan rukuknya. Nah, ketika sempurnanya 7, sedangnya 5, paling sedikit 3, itu bukan masalah bab membatalkan sholat. Bukan. Jangan ampun kepancing sempurnane pitu, kudu pitu, ampun. Nggih? Nah, niku ilmune. Lek jenengan lagi ngerti, alhamdulillah. Berarti enak gunane.
Pun segede yang gini kula matur napa ingkang kula sampaikan mugi-mugi dados manfaat. Amin Allahumma amin. Khususnya damel kula piyambak. Kula niku wong sing ora maune ora bener berusaha menjadi bener. Monggo sareng-sareng. Walaupun nenek sing rumangsa nakal nom apik tuwek, ya ayo apik bareng. Saiki kabeh preman-preman ya tak omong. Lah kuwi arep preman sampai tuwek. Ora wis sampai tuwek kene. Rugi kene. Ayo bareng-bareng. Jadi sekarang ini meskipun kita diberi kesempatan, yang muda tetap cepat sadar, sing tuwek muda-muda tetap berusaha memperbaiki diri. Ketika waktu itu kita belum baik, maka Allah masih sayang sama kita. Tandanya Allah izin nunggu kesempatannya awake dhewe. Amin Allahumma amin. Seperti saya sakit pelatunya, mbok berikan, mbok menawi yang kelentak peluang ini belum atur, belum mengatur kesempatan katae, dumateng Allah yang ngapura. Kalau akhiri sadare pun menawi kula suwun mahalul qiyam sholawat sareng-sareng pripun. Nah, kalau kita sedaya cuma sawis kita mahalul qiyam sareng-sareng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Khususnya zaman kula piyambak. Kula niku wong sing ora maune ora bener berusaha menjadi monggo sareng-sareng. Walaupun nenek sing rumangsa nakal nom apik tuwek, ya ayo apik bareng. Saiki kabeh preman-preman ya tak omong. Lah kuwi arep preman sampai tuwek. Ora wis sampai tuwek kene iki. Rugi kene. Ayo bareng-bareng. Jadi sekarang ini meskipun kita diberi kesempatan, yang muda tetap cepat sadar, sing tuwek muga-muga tetap berusaha memperbaiki diri. Ketika waktu itu kita belum baik, maka Allah masih sayang sama kita. Tandanya Allah izin nunggu kesempatannya awake dhewe. Amin Allahumma amin. Seperti saya sakit pelatunya, mbok berikan, mbok menawi yang kelentak peluang ini belum atur, belum mengatur kesempatan katae, dumateng Allah yang ngapura. Kula akhiri sadare pun menawi kula suwun mahalul qiyam sholawat sareng-sareng pripun. Nah, kalau kita sedaya cuma sawis kita mahalul qiyam sareng-sareng. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sekalian pada sore hari ini insya Allah mendapatkan suatu imbalan daripada Allah, suatu keberkahan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sehat walafiat, juga kepada saudara-saudara kita yang kita tidak bisa biasanya hadir di dekat kita, dalam hal ini masih ada halangan dan sebagainya, ada yang sakit, mudah-mudahan Allah dapat memberikan kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aminah kita berdoa subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabarakatan bi sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka min khairi ma sya'ata minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'ada minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, wa anta musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi ja'alna muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wa isyak. Allahumma qina min khasyatik ma yahulu baina ma'asik wa min ta'atika ma tubayyinu bi jannatana wa yaqini ma tuhabilu ala musibati dunya wa matina bi asma'ina wa absarina
wa quwwatina waj'alna ba'syarana 'ala dzalmana wansuna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fid dinina wa la taj'al fid dunya habbal amina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alana man la yarhamuna rabbi ja'alna hadal baladan amina rabbi ja'al hada baladan amina rabbi ja'al hada baladan qad'alahum nasyaratu man amana billahi wal yawmil akhir Qul man fa'alna wal bala'a wal maba'a wal fahsya'i wal munkar wasyurufal mukhtalifata wasaita wal bihanna tuhara min badal baladina khasya amin budai muslimina amma inna ta'ala kulli syai'in qadir Rabbana tujib rubana badai hadaitana wa lana ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.